mudah. Senang. Oke. Anak-anak. Budak-budak. Mobil. No. Kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga pemirsa selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Pemirsa yang budiman, pada konten kali ini akan mengulas mengenai perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Pemirsa, selamat menyaksikan. Sebagaimana diketahui bahwasannya bahasa Melayu di Indonesia berfungsi sebagai bahasa daerah, bukan bahasa nasional. Berkaitan dengan hal ini, terbukti adanya kebesaran jiwa penutur jati bahasa Melayu di Indonesia. Demikian juga kebesaran jiwa penutur jati bahasa Jawa dan Sunda yang tidak dijadikannya bahasa Jawa atau bahasa Sunda sebagai cikal bakal bahasa Indonesia, melainkan bahasa Melayu. Sebab di dalam sejarahnya, penutur jati bahasa Melayu atau etnis Melayu tidak sebanyak penutur bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Anton Mulyono misalnya menyatakan bahwa pada tahun 1928, populasi orang Indonesia yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ibu sebanyak 4,9%, sedangkan bahasa Jawa 47,8% dan bahasa Sunda 14,5%. Hal lain yang sangat menarik pula bahwa bahasa Melayu di Indonesia sangat berbeda dengan di Malaysia. Sebab bahasa Melayu di Indonesia sudah terpengaruh oleh bahasa daerah lain dan oleh bahasa Indonesia itu sendiri. Status bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dituturkan oleh banyak orang. Oleh sebab itu, bahasa Jawa, Sunda, dan bahasa daerah lainnya termasuk bahasa Melayu itu sendiri menyerap istilah dari bahasa Indonesia. Sementara bahasa Melayu di Malaysia berkembang sendiri dengan lafal sendiri, dengan kosakata sendiri. Dengan demikian, terdapat sejumlah perbedaan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Perbedaan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia diantaranya: pertama, penyebutan bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Fakta sejarah bahwa asal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Namun, bahasa baru ini lalu sepakat dinamakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Hal itu tentunya menjadi sikap bangsa Indonesia karena bahasa Indonesia ini adalah bahasa perjuangan. Ketika dideklarasikan Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928, dinamainya bahasa Indonesia. Merunut ke belakang mengenai bagaimana lahirnya bahasa Indonesia, pada Kongres Pemuda bulan Oktober tahun 1928, pada rapat pertama malam hari Sabtu 27 Oktober 1928, Ketua Kongres Sugondo Joyo Puspito memberi sambutan. Ia berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya bahwa ada 5 faktor yang bisa membuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Oleh sebab itu, Kongres Pemuda tersebut menghasilkan keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada butir ketiga hasil kongres tersebut yang dinamai Sumpah Pemuda, tertera redaksi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sebagai penggagas sekaligus pencetus bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang tertera pada ikrar Sumpah Pemuda tersebut adalah Muhammad Tabrani Suryo Wijirto atau lebih dikenal dengan nama M. Tabrani. Jika kita lompat ke tahun ini bertepatan dengan Hari Pahlawan,
M. Tabrani beserta 5 tokoh lainnya diberi gelar pahlawan nasional oleh Presiden RI Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Jumat 10 November tahun 2023. Penetapan itu berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 115/TK tahun 2023 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Hal itu menyusul Raja Ali Haji yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2004 silam, yang oleh Kristomi dinyatakan sebagai linguis pertama di Indonesia. Selain adanya penetapan bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, perkembangan selanjutnya terdapat upaya-upaya untuk menyusun ejaannya. Selain ejaan Federation yang telah berlaku pada waktu itu, pemberlakuan ejaan di Indonesia selanjutnya berganti beberapa kali. Hal tersebut terjadi karena dianggap perlu untuk menyempurnakan konsep ejaan itu sendiri. Ejaan-ejaan yang pernah berlaku di Indonesia yaitu ejaan Federation tahun 1901 sebagai cikal bakal munculnya ejaan bahasa Indonesia setelah Indonesia merdeka. Di antaranya ejaan Suwandi tahun 1947, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan tahun 1972, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi 2 tahun 1987, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi 3 tahun 2009, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEB edisi keempat tahun 2015, dan Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi 5 tahun 2022. Demikian juga, selain ejaan, bahasa Indonesia kini semakin ajak dengan mempunyai Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kini Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring yang ke-6 telah memuat kurang lebih 120.000 entry. Kemudian yang kedua, terkait dengan perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu adalah bahasa Melayu berstatus bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Melayu di Indonesia juga berstatus sebagai bahasa daerah, sementara itu bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa nasional. Status bahasa Melayu sama seperti bahasa daerah lain di Indonesia, baik bahasa Sunda, Batak, Jawa, bahasa di Papua, dan lain-lain. Dengan demikian, lebih jelas kedudukan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, berkembang dengan cara yang berbeda. Cara perkembangan bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Melayu di Indonesia. Perkembangan dan pengayaan kosakata bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa Belanda, Arab, Portugis, Inggris, Cina, Jepang, Prancis, Turki, Korea, hingga 718 bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Melayu di Indonesia pun dipengaruhi oleh bahasa daerah lain dan bahasa Indonesia sendiri. Bahasa Indonesia kini juga memengaruhi bahasa Melayu. Hal itu karena bahasa Indonesia jadi bahasa nasional yang tentunya dituturkan oleh banyak orang. Oleh sebab itu, mau tidak mau, bahasa Jawa, Sunda juga menyerap istilah dari bahasa Indonesia. Yang keempat, jumlah penutur bahasa Indonesia jauh lebih besar. Jumlah penutur bahasa Indonesia jauh lebih besar daripada bahasa Melayu karena penduduk yang mencapai sekitar 279 juta jiwa. Para penutur ini termasuk murid SD dan TK hingga orang tua, baik di kota maupun di perdesaan. Jumlah penutur bahasa Indonesia tersebut belum ditambah sekitar 80.000 pembelajar bahasa Indonesia asing yang saat ini belajar dari fasilitas Badan Bahasa di lebih 40 negara. Di samping itu, ada juga penutur yang belajar bahasa Indonesia dari masyarakat setempat. 5. Tingkat keterpahaman bahasa Indonesia lebih tinggi. Tingkat keterpahaman bahasa Indonesia lebih luas daripada bahasa Melayu. Maksudnya adalah, orang Melayu yang dengan tutur bahasa Indonesia akan mengerti, tetapi belum tentu penuturan berbahasa Melayu akan dimengerti penutur bahasa Indonesia. Yang seperti ini menunjukkan bahwasannya ketercakupan dan keterpahaman bahasa Indonesia jauh lebih tinggi. Namun, walaupun demikian, penutur jati Melayu di Indonesia patut berbangga karena bagaimanapun bahasa Melayu telah berperan besar dalam membangun bangsa ini yang melahirkan bahasa besar, bahasa persatuan, bahasa Indonesia yang tahun 2023 ini telah menjadi salah satu bahasa resmi dalam sidang UNESCO.
Mengutip pernyataan bijak Profesor E. Aminuddin Aziz, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, bahwasannya segala sesuatu itu ada jalan, sejarah, dan waktunya. Pemirsa yang budiman, demikian konten kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.